Puspitari, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Tengku Umar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas pengamatan hama dan penyakit pada tanaman utama. Nah, pada hari ini saya memilih tanaman yaitu tanaman gambas. Tanaman gambas atau dengan nama ilmiah Lupha acutangula. Tanaman gambas ini merupakan tanaman sayuran buah yang merambat sehingga dalam budidayanya diperlukan lanjaran. Nah, ternyata sayuran gambas ini memiliki kandungan vitamin A yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita di setiap harinya. Hama utama yang sering menyerang tanaman gambas. Di umur tanaman tersebut sudah mulai berbuah atau sekitaran 2,5 bulan, ya, lalat buah. Nah, gejala awal yang ditunjukkan dari serangan lalat buah adalah adanya noda bekas tusukan pada permukaan kulit buah. Dikarenakan hama ini menyerang dengan menusukkan alat peletak telurnya ke dalam buah. Nah, gangguan yang ditimbulkan atau yang dilakukan oleh larva-larva inilah yang akan menimbulkan noda-noda di kulit buah dan berkembang menjadi bercak coklat di sekitaran buah. Nah, saat buah yang terserang ini atau yang terserang hama lalat buah ini dibelah, akan terlihat belatung atau larva lalat buah. Nah, larva inilah yang merusak daging buah sehingga buah tersebut menjadi busuk atau gugur sebelum tua. Nah, selain hama utama yang menyerang tanaman gambas, ada pula hama lain yang juga menyerang tanaman gambas. Nah, di sini saya menemukan hama semut hitam. Nah, pada umumnya keberadaan semut hitam ini memang tidak begitu menyengat atau berbahaya terhadap manusia. Akan tetapi semut hitam ini sangat mengganggu pertumbuhan tanaman. Gejala yang ditimbulkan dari hama semut ini biasanya dia menggigit ujung daun tanaman hingga membuat sarang di dalamnya. Jadi daun tanaman itu bisa berlipat-lipat daunnya akibat dari semut itu tadi. Adapun cara pengendalian lalat buah. Pengendalian yang dilakukan oleh Bapak Wahab adalah pengendalian secara kimiawi. Nah, pengendalian lalat buah dengan insektisida jenis Duplon Lagnate 25 WP. Insektisida jenis ini digunakan untuk mengendalikan jenis hama ulat gerayak dan penggeret buah. Dosis yang digunakan sebanyak 1 tutup botol aqua sedang. Insektisida yang digunakan adalah Kulakron. Insektisida Kulakron 500 EC multifungsi dapat digunakan untuk mengendalikan hampir semua jenis hama seperti lalat buah, kutu daun, jangkrik, dan lain sebagainya. Nah, jadi dosis yang digunakan sebanyak 2 tutup botol Kulakron. Dengan luasan lahan Pak Wahab 21 x 35 meter bisa menghabiskan 2,5 cap handspire. Nah, jadi alat yang digunakan adalah handspire yang bermerek Taniku ini. Handspire ini bisa digunakan secara manual ataupun listrik. Nah, untuk frekuensi penyemprotannya bisa dilakukan dalam seminggu 2 kali. Waktu penyemprotannya itu dilakukan bisa di pagi hari maupun di sore hari, tergantung cuacanya. Jika mendukung dilakukan di pagi hari, dan jika tidak mendukung bisa di sore hari. Nah, adapun cara lain untuk pengendalian lalat buah adalah menggunakan perangkap antrakan atau pemikat. Nah, cara ini dianggap aman karena tidak meninggalkan residu pada komoditas yang ditanam. Adapun pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengendalikan semut hitam ini. Nah, di sini ada pengendalian secara mekanik, yaitu dengan membuat jebakan semut. Kemudian ada pula pengendalian secara kimiawi, ialah menggunakan insektisida berbahan aktif Dioxynon 60 EC. Kemudian ada insektisida berbahan aktif Diodan 35 EC.
Ada pula dengan menggunakan kapur ajaib. Ada pula penyakit utama yang menyerang tanaman gambas ialah bercak daun. Nah, gejala awal yang dikeluarkan dari penyakit ini ialah dimulai dengan adanya bercak tidak beraturan, mulai dari tepi daun kemudian meluas ke arah tulang daun, sehingga daun berubah warna menjadi coklat tua dengan tepi coklat kehitaman dan berwarna kuning. Nah, jika penyakit ini tidak segera ditangani, dapat merugikan petani karena dia mengeringkan seluruh daun sehingga daun akan menjadi rapuh. Nah, biasanya penyakit bercak daun ini disebabkan oleh jamur Cercospora capsici. Nah, jamur ini menginfeksi tanaman dengan cara menyebar melalui air hujan. Nah, dikarenakan akhir-akhir ini di daerah Aceh Jaya itu sering hujan, jadi jamur ini mudah untuk menyebar ke seluruh bagian daun. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke pengendalian penyakit bercak daun ini. Bisa kita kendalikan dengan cara fisik, ialah dengan memusnahkan bagian tanaman yang terserang agar tidak menyebar ke tanaman lain. Ada pengendalian secara kimiawi. Biasanya pengendalian ini menggunakan fungisida dengan berjenis bahan aktif Dacolnil 70 WP dan Antrakol 70 WP. Nah, selanjutnya tingkat keberhasilan yang didapat dari pengendalian yang Pak Wahab lakukan ya sebanyak 30%. Nah, kalau untuk hasil panennya itu sekali panen Pak Wahab bisa menghasilkan 100 sampai 150 kg